Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Novi Afriyadi, SHI MPD selaku Kepala Sekolah SD IT Lukman Al-Hakim Sleman. Yang kami hormati Ustadzah Sri, Ustadzah Arin beserta jajaran pimpinan SD IT Lukman Al-Hakim Sleman, serta Ustadz dan Ustadzah yang berkesempatan untuk hadir dalam forum kita siang hari ini. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam forum meskipun virtual. Kedua, sholawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita diberikan syafaat oleh beliau. Ketiga, di sini saya sebagai MC sekaligus moderator pada acara siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni tilawah, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang keempat, sambutan. Acara yang kelima, sharing session. Acara yang keenam, penutup atau doa. Baik, Ustadz dan Ustadzah, marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yakni tilawah, mari kita murojaah bersama, Ustadz Ustadzah. Murojaah surat Al-Fatihah bersama-sama. Bisa on-kan dulu mikrofonnya, kita murojaah bersama surat Al-Fatihah. Baik, kita mulai dari ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang ketiga, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon Ustadz Ustadzah untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, Ustadz dan Ustadzah dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yakni Ustadz Novi Afriyadi SHI MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah beserta sharing session pada siang hari ini, dan yang saya hormati Ustadzah Yulistiawati MPD selaku pembicara dalam acara siang hari ini. Alhamdulillah, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala nikmatnya kita semuanya ya biidznillah, dengan izin Allah kita dipertemukan di forum yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ini sebuah langkah ya, sebuah upaya kita untuk terus menjadi seorang pembelajar yang sejati. Selawat dan salam teriring kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz dan Ustadzah, seluruh peserta acara pada siang hari ini, kami atas nama sekolah ya, mengucapkan jazakumullah khairan katsira, terutama kepada pembicara kita pada siang hari ini, Ustazah Yulistiawati MPD, yang telah berkesempatan ya untuk hadir bersama di forum ini dalam rangka untuk sharing bersama, karena kita semuanya bagaimana setiap aktivitas ya pembelajaran yang kita lakukan itu menjadi best practice ya, menjadi pembelajar yang terbaik ya, dan itu dilakukan oleh setiap guru ya, sehingga di tengah-tengah ya kondisi saat ini di mana ya mungkin semua guru mencari model ya, model pembelajaran yang pas ya, pembelajaran yang tepat khususnya di masa pandemi ini. Dan alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah bahwa dalam waktu dekat ini ya, bahkan mungkin seluruh sekolah sudah akan membuka ya PTM, pembelajaran tatap muka, meskipun terbatas ya. Maka pada siang hari ini kita akan belajar bersama bagaimana mencari model pembelajaran yang tepat dalam artian ya bisa bermanfaat ya, baik itu bagi peserta didik dan juga bagi seorang pendidik ya. Maka saya mengajak kepada Ustadz dan Ustadzah semuanya ya, mari terus kita upayakan ya untuk mencari ide-ide besar ya, bagaimana kita berupaya ya untuk mencari model pembelajaran yang tepat, dan itu bisa kita praktekkan dalam khususnya di lembaga kita masing-masing ya. Demikian sambutan dari kami ya. Selamat mengikuti ya. Saya tidak bisa mengikuti secara mohon maaf karena bersamaan dengan acara juga. Selamat mengikuti, silakan ya para peserta semuanya untuk sharing untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Novi yang telah menyampaikan sambutan pada agenda pada siang hari ini. Berlanjut kepada acara selanjutnya, yakni acara yang kami tunggu-tunggu ya, yaitu sharing session yang bertemakan model pembelajaran yang tepat untuk PTM terbatas, yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadzah Yulistiawati MPD. Nah, di sharing session pada kali ini nanti bagaimana sih model-model pembelajaran yang tepat untuk PTM, karena kebetulan sekolah kita segera akan melaksanakan PTM terbatas ya. Kemudian terkait nanti
persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian nanti monitoringnya bagaimana. Nah, pada siang hari ini kami akan diskusi bersama yang akan dipandu oleh Ustadzah Yulistiawati MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Oh iya, sudah ada. Cek, suara saya masuk ya? Masuk. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ustia mic-nya di-on-kan. Kok pencet ya? Baik, padahal tangannya di bawah. Oke, baik, saya lanjutkan Ustadz dan Ustadzah semuanya. Yang saya hormati Ustadz Novi, kemudian Ustadz dan Ustadzah, guru dan karyawan SDIT Lukman Al-Hakim Sleman, juga seluruh peserta sharing session pada siang hari ini. Ustadz dan Ustadzah semuanya, alhamdulillah sekolah kita khususnya juga akan dihadapkan atau kita akan menghadapi ya PTM terbatas atau biasa kita sebut dengan PTMT. Nah, boleh di-share, maaf Ustadzah Faiza. Coba sambil menunggu Ustadzah Faiza untuk share screen, saya mau minta Ustadz dan Ustadzah memberikan sebuah ekspresi terkait PTMT. Nah, coba saat mendengar PTMT apa yang terlintas pada perasaan atau mungkin pikiran Ustadz dan Ustadzah semuanya. Boleh ditulis di room chat. Mungkin ada yang senang, ada yang bingung, mungkin boleh ditulis. Cukup 1 atau 2 kata saja, tidak menjadi curhat ya. Nanti boleh sharing di akhir sesi. Ustadzah Arin sudah masuk. Happy katanya. Oke. Ustadzah Sri ayem katanya. Oke, yang lain? Ustadzah Faiza semangat. Oke, alhamdulillah ya. Ustadz Diki, alhamdulillah. Nah, ada Ustadzah Kanti gugup. Ada Ustadz Musli masih meraba-raba. Ustadzah Dini bingung, deg-degan. Oke. Pasti setiap orang perasaannya berbeda-beda ya. Ustadzah Risma bingung. Oke, sama ini. Bingung juga. Yang lain masih banyak ini partisipannya biar dipastikan semuanya betul-betul mengikuti ya. Baik, saya tunggu mungkin bertambah lagi 1 atau 2 orang lagi. Ustadz Zaki ya ini. Senang katanya sambil mikir besok bagaimana cara mengajarnya.
Ustadzah Septi bingung, Ustadzah Laila campur aduk. Oke, baik. Terima kasih Ustadz dan Ustadzah yang sudah berpartisipasi, memberikan ekspresinya ya terkait PTMT di ruang chat. Saya akan mulai. Semoga tadi ya ada yang masih bingung, ada yang gugup, ada yang senang tapi besok meraba-raba seperti apa. Mudah-mudahan dengan sharing kita siang hari ini semuanya menjadi 0% ya, yang bingung, yang gugup ya, yang cemas mungkin besok saya akan mengajar seperti apa. Baik, akan saya mulai. Di sini sudah ada di layar terkait adanya pembatasan. Nah, yang pertama Ustadz dan Ustadzah, kita tidak perlu khawatir lagi, kita tidak perlu gugup lagi karena sudah diatur ya oleh Kemendikbud sendiri. Yang pertama di sini mengenai jumlah siswa. Jumlah siswa itu 25% sampai 50% dari kondisi normal ya. Kemudian khususnya untuk TK atau PAUD 5 siswa. Untuk karena kita di SD dari Kemendikbud itu tadi kan 50% ya maksimal. Boleh satu kelas itu maksimal 18 siswa. Kemudian terkait jarak antar meja dan kursi itu minimal 1,5 meter sampai dengan 2 meter jaraknya. Kemudian durasi belajar di sekolah itu 2 sampai 3 jam dalam sehari ya. Nah, semoga sedikit menggambarkan besok bagaimana pelaksanaan PTMT sehingga tadi yang masih bingung ada juga tapi yang sudah siap gitu ya. Semoga semuanya menjadi siap karena di sini sudah dijelaskan bagaimana terkait pembatasan saat PTMT dilaksanakan. Baik, next. Ya, Ustadz dan Ustadzah, mengapa PTMT? Mengapa kita ada PTMT? Nah, yang pertama di sini karena adanya reaksi, baik itu dari siswa, dari guru, maupun dari orang tua. Nah, di sini dari orang tua yang repot dan tidak bisa memfasilitasi. Mungkin ada orang tuanya yang bekerja, atau juga ada yang memang orang tuanya di rumah, akan tetapi juga sambil bekerja. Ada yang di rumah bisa mendampingi anak-anaknya, tetapi anaknya lebih dari 1 atau 2 ya, sehingga orang tua memberikan reaksi kerepotan, kesulitan ya dalam memfasilitasi anak-anaknya belajar online di rumah. Kemudian guru sulit mengorganisasikan pembelajaran. Dimulai dari kita menjelaskan materi ya karena mungkin terkendala oleh jaringan, kemudian juga sampai ke asesmen kita kesulitan untuk benar-benar mendapatkan penilaian yang objektif dan juga mengelompokkan mana anak yang sudah tuntas, mana yang belum. Kemudian dari siswa, di sini siswa yang tidak mendapat esensi belajar ya, karena tentunya pasti berbeda saat pembelajaran di sekolah yang akan terasa lebih optimal dibandingkan dengan saat PJJ. Kemudian kenapa alasan yang lain? Adanya evaluasi dampak PJJ. Nah, dari evaluasi ini tentunya ada positif dan ada negatifnya. Untuk positifnya ada kemampuan IT yang meningkat. Tidak hanya terjadi pada guru, tidak hanya pada pendidik saja, tetapi pada anak-anak juga kemampuan IT-nya meningkat. Bahkan tentunya pada orang tua juga, karena mereka mendampingi anak-anak. Yang tadinya orang tua mungkin jarang membuka laptop, karena mungkin seorang ibu rumah tangga, sekarang menjadi sering buka laptop, bahkan sudah bisa membantu anaknya mengupload tugas yang berupa video, sudah bisa mengompres, dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali terjadi kemampuan IT-nya meningkat. Tetapi dari poin positifnya itu tadi, banyak juga dampak negatifnya. Di antaranya putus sekolah, kemudian penurunan capaian pelajaran ya. Kalau untuk tadi poin yang putus sekolah, Ustadz dan Ustadzah,
saya jelaskan lupa jadinya tadi di awal. Ustadz dan Ustadzah, jadi sharing session pada siang hari ini, saya sudah mengikuti diklat dari PGRI selama kurang lebih 2 pekan, dan hari ini saya sharing salah satu tema saja ya, jadi temanya itu banyak, tapi saya ambil salah satu. Tetapi selain saya dari diklat yang saya dapatkan, saya juga sharing kepada teman-teman dari beberapa pengalaman. Mungkin juga ada sedikit riset dari saya karena alhamdulillah di akhir 2020 tentunya saat sudah pandemi ya, saya masih menjadi mahasiswa gitu ya, dan saya juga kebetulan melakukan penelitian tesis waktu itu. Saya meneliti di Kabupaten Sleman di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, waktu itu penelitian saya dimulai pas pandemi. Pas pandemi mulai itu seharusnya saya meneliti ke sekolah. Nah, jadi saya sedikit tahu kondisi sekolah lain ya, dan diantaranya terjadi ada ya anak yang putus sekolah. Oke, jadi untuk gambarannya saya penelitian di mana saya meneliti Madrasah Ibtidaiyah satu Kabupaten Sleman di bawah izin dari Kemenag. Kemudian saya mengambil beberapa sekolah di antaranya yang termasuk level high, middle, dan low. Nah, jadi saya mengetahui ya beberapa kondisi sekolah lain itu ada Ustadz dan Ustadzah, anak yang hingga putus sekolah. Kemudian penurunan capaian belajar. Jelas ya kita rasakan anak-anak terjadi penurunan capaian belajar. Kemudian terjadi learning loss atau kehilangan pengalaman belajar. Ini tadi juga terjadi ya, ada yang hingga putus sekolah atau bahkan anak-anak mungkin ikut belajar, ikut sesi online, mungkin ada Zoom meeting, ada Google Meet, akan tetapi kehilangan pengalaman. Mungkin saat di sekolah anak-anak bisa praktik bersama teman-temannya, bersama ustadzahnya di sekolah, kan tetapi karena di rumah mungkin anak-anak hanya secara online saja, maka di sini terjadi learning loss. Kemudian juga terjadi ketidakmampuan belajar. Nah, ketidakmampuan belajar di sini terjadi mungkin anak-anak ada yang tidak mempunyai fasilitas, kemudian juga ada yang secara mandiri memang anak itu tidak bisa mengikuti belajar sehingga harus ada seorang pendamping, mungkin guru atau orang tua, tetapi lingkungannya tidak mendukung. Sehingga di sini terjadi ketidakmampuan belajar dan bahkan tadi hingga putus sekolah. Kemudian ada kekerasan pada anak. Nah, mungkin insya Allah ya kalau di lingkungan kita insya Allah tidak terjadi kekerasan pada anak. Namun Ustadz dan Ustadzah di sini perlu kita ketahui, yang dimaksud dengan kekerasan pada anak tidak hanya terjadi pada fisik saja, tetapi bisa terjadi pada psikis anak. Mungkin Ustadz dan Ustadzah, mungkin ya jika ada yang pernah mendengar, Ustadzah soalnya bunda itu kalau di rumah menjelaskannya itu sambil marah, ya, atau mungkin tidak marah juga sambil bunda itu kalau di sekolah kalau di rumah menjelaskannya tidak sabar seperti ustadzah misalkan. Nah, itu mengganggu psikis anak ya. Bahkan di sekolah lain itu terjadi kekerasan pada anak. Nah, inilah Ustadz Ustadzah beberapa evaluasi dari dampak PJJ. Kemudian tadi masih terkait mengapa PTMT ya. Next. Di sini terkait vaksinasi ya, vaksinasi tenaga guru. Nah, nanti akan saya tampilkan setelah ini ada SKB 4 Menteri ya, yang dimana sudah keluar, sudah launching saat bulan Maret. Nah, saat bulan itu pemerintah juga sudah menargetkan akan adanya vaksinasi terhadap PTK dan selesai pada bulan Juni 2021. Sehingga seharusnya pada bulan Juli itu sudah siap PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Next. Sehingga di sini pemerintah menggagas akselerasi adanya PTMT. Nah, ini Ustadz dan Ustadzah, mungkin ada yang belum
insya Allah sudah semuanya mendengar ya mengenai SKB 4 Menteri. Namun mungkin apabila ada yang belum sempat membaca, boleh ditampilkan Ustazah Faizah SKB 4 Menteri. Belum muncul Ustazah Faizah. Iya, jadi SKB 4 sudah ada sejak dari bulan Maret. Boleh turun ke bawah, ada 10 poin ya. Ya, next ke bawah terus. Halaman 4 kalau nggak salah. Next ke bawah. Oh, masih terus. Nah, memutuskan. Nah, stop. Yang ke satu ya di sini kita bisa menekankan pada 10 poin ini pada poin ke satu sama ketiga ya nanti. Yang ke satu di sini penyelenggaraan pembelajaran di masa COVID-19 dilakukan dengan A. Pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, atau B. Pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang ketiga, coba bisa dilihat yang ketiga. Berdasarkan tadi yang ke satu, bahwa orang tua atau wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya. Boleh diturunkan ke bawah Ustazah Faizah, di scroll aja. Nanti boleh Ustadz Ustazah membaca masing-masing ya. Ada 10 sampai bawah. Oke. Ya, cukup. Nah, bagaimana masih di slide ini Ustazah Faizah? Bisa kita lihat, lalu bagaimana tadi saat orang tua tidak memberikan izin, maka anak-anak melakukan PJJ dengan anak-anak mendapatkan hak bisa home visit dari wali kelasnya ya. Next. Nah, kemudian ini kalau kemarin mengenai SKB 4 Menteri terkait PTM terbatas sudah dilaunchingkan sejak bulan Maret. Ini ada himbauan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bisa dilihat, yaitu per tanggal 10 Agustus 2021. Jadi memang sudah himbauan ya Ustadz dan Ustadzah. Bahkan kemarin kalau Ustadz dan Ustadzah mengikuti channel Kemendikbud ya di YouTube, per tanggal 9 bulan ini, bulan September ya, itu ada terkait sosialisasi juga PTM terbatas dari kemarin siapa ya pengisinya itu? Profesor siapa ya saya lupa, bersama dari juru bicara COVID-19 ya, dinyatakan bahwa sekolah itu di seluruh Indonesia dinyatakan 90% boleh untuk melaksanakan PTM terbatas. Namun kemarin berdasarkan datanya itu, di setiap kabupaten atau kota itu memang pergerakannya itu berbeda-beda ya, seperti Jogja, ada yang sudah melaksanakan, ada yang belum. Tetapi perlu kita ketahui bahwa mengenai PTM terbatas ini sudah merupakan himbauan dari pemerintah sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat himbauannya. Berdasarkan aturan PPKM terbaru, pembelajaran tatap muka terbatas itu diberikan pada satuan pendidikan level 1 sampai 3. Sementara itu, satuan pendidikan di wilayah PPKM level 4 tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ya, next. Ini ya, masih isinya sebelumnya. Ini masih mengenai himbauan tadi. Ada 5 kunci keberhasilan PTM terbatas. Di sini dijelaskan lagi ya, tadi poin yang pertama mengenai jumlah kapasitas anak di kelas, kemudian jarak kursi di sekolah, kemudian protokol kesehatan, izin orang tua, dan lain sebagainya.
Next. Ya, ini juga ada panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Di sini sudah diatur panduan penyelenggaraan pembelajaran PTM terbatas ya di masa pandemi COVID-19. Mau ditunjukkan nggak Ustazah Faizah? Ini nanti kalau saya share bisa diklik tautan ini ya untuk mendapatkan PDF-nya. Ya udah nanti aja ya Ustazah Zada bisa membacanya sendiri. Next. Belum muncul Ustazah Faiza. Yang ini next. Ya, 2 pelayanan pembelajaran dalam pelaksanaan PTMT. Yang pertama di sini pembelajaran konvensional. Di saya belum muncul ya? Oh ini sudah. Yang pertama tatap muka konvensional. Kemudian yang kedua pembelajaran jarak jauh jika orang tua tidak mengizinkan. Nah tadi hak anak atau peserta didik home visit sebagai hak untuk bertemu bersama guru. Kemudian next. Nah, apa Ustadz dan Ustadzah yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik di sini untuk mengetahui kondisi psikososial dari peserta didik. Kemudian kita mengetahui penguasaan materi pelajaran dari peserta didik, kemudian juga sebagai dasar bagi guru dalam melaksanakan penyesuaian tujuan, asesmen, dan strategi pembelajaran saat kita nanti akan menerapkan PTMT. Nah, asesmen diagnostik ini bisa kita lakukan dengan 2 asesmen diagnostik, yaitu kognitif dan non-kognitif. Ya, untuk di saya belum muncul juga Ustazah Faizah, mungkin telat atau kenapa ya? Ya, tadi kan kita melakukan asesmen diagnostik ya. Kita melaksanakan asesmen diagnostik kognitif sama non-kognitif. Untuk yang kognitif, kita bisa memberikan soal kepada anak-anak. Bisa 10 soal ya, kemudian nanti hasilnya dipetakan, kemudian jika tidak memungkinkan layani kondisi kelas secara umum. Nah, untuk asesmen diagnostik non-kognitifnya, kita sebetulnya ya Ustadz dan Ustadzah untuk asesmen diagnostik ini baik kognitif sama non kognitif sudah kita laksanakan di awal semester ya, dengan kita kenal mungkin dari kelas 2 sampai kelas 6 itu matrikulasi ya, kita memberikan soal untuk penyetaraan kepada anak-anak. Kemudian untuk yang diagnostik non kognitifnya juga sudah kita laksanakan. Saya yakin semuanya sudah melaksanakan ya di paralelnya masing-masing. Kita memberikan berupa angket, di mana di situ beberapa pertanyaan mengenai perangkat yang dimiliki oleh anak-anak, bagaimana kondisi fasilitas Wi-Fi atau jaringan di daerahnya atau di lingkungan rumah peserta didik, kemudian pekerjaan orang tua karena berkaitan dengan pendampingan saat pembelajaran online, kemudian jumlah saudara karena memungkinkan tadi saat memiliki perangkat akan tetapi bergantian, kemudian siapa yang mendampingi saat pembelajaran online di rumah, kemudian juga kita menanyakan bagaimana perasaan ketika belajar di rumah, dan juga kita bisa menanyakan harapan-harapan peserta didik ketika PTMT. Next. Nah, di sini saya menampilkan contoh hasil asesmen diagnostik. Di sini ada 3 kelompok ya, kelompok A, B, C. Jadi setelah tadi kita melakukan diagnostik ada kognitif sama non kognitif, kita petakan hasilnya. Yang saya petakan di sini ini merupakan hasil dari sekolah lain ya, di luar sekolah kita, di mana didapatkan kelompok A 50% siswa memiliki HP pribadi, kemudian orang tua sibuk bekerja, motivasi belajar sedang sampai rendah, tugas sebagian besar disiplin, kemudian kemampuan bernalar baik. Sedangkan yang kelompok B, 30% siswa mempunyai HP tetapi terkendala sinyal dan kuota. Orang tua di rumah,
motivasi belajar cukup tinggi, kemudian kemampuan bernalar baik. Kelompok yang C, 20% siswa tidak punya HP sendiri. Kemudian orang tua juga sibuk bekerja, bahkan motivasi belajarnya juga sedang sampai rendah. Kemudian perlu bimbingan untuk memahami konsep mudah sekalipun. Nah, setelah kita mendapatkan hasil asesmen diagnostik, maka kita bisa menentukan. Next. Kita bisa menentukan ya, kita akan menggunakan model, metode, strategi pembelajaran pada PTMT. Nah, ini yang sudah saya jelaskan dari awal sampai asesmen ini sudah kita laksanakan ya, khususnya di sekolah kita. Nah, maka kita sekarang akan fokus bagaimana terkait pelaksanaan PTMT. Apalagi kita sudah tahu ya sebetulnya model yang kita akan gunakan yaitu hybrid learning. Next. Sebelum kita membahas apa itu hybrid learning, akan saya fokuskan ya di hybrid learning nanti penjelasannya karena kita juga sudah tahu bahwa sekolah kita akan menggunakan itu. Saya akan mengajak Ustadz dan Ustadzah mengingat dulu apa itu istilah synchronous learning dan juga asynchronous learning. Semuanya insya Allah sudah tahu, saya hanya mengajak mengingat saja. Next. Synchronous learning. Next. Di sini bisa terjadi dua kondisi ya. Yang pertama live synchronous learning, yaitu terjadi face to face. Jadi di sini itu kan sinkron. Sinkron itu berarti terikat. Baik itu terikat waktunya maupun terikat oleh ruangnya. Atau bisa jadi juga terkait oleh kedua-duanya. Terikat oleh ruang dan juga terikat oleh waktunya. Nah, yang pertama live synchronous learning, face to face. Kalau face to face berarti terjadi dalam dua kondisi tadi ya, terikat dalam dua kondisi tadi. Karena face to face berarti terikat oleh ruang, terikat juga oleh waktu ya, bersamaan. Kemudian virtual synchronous learning. Karena di sini virtual ya, karena virtual sinkronus, karena tadi masih sinkron ya. Jadi bisa kita katakan sinkronnya di mana? Sinkron dalam waktu yang sama. Tadi masih yang sebelumnya Ustazah Faiza. Virtual synchronous learning ya. Di sini masih sama-sama terikat oleh waktu. Jadi waktunya sama nih, tetapi ruangnya berbeda. Ruangnya berbeda seperti apa? Yaitu bisa kita menggunakan bantuan web conference. Di sini contohnya. Biasa kita gunakan oleh sejuta umat ya. Bisa Zoom, bisa Google Meeting. Nah, itu kita terikat oleh waktu. Waktunya bersamaan, tetapi ruangnya berbeda. Anak-anak di rumah, kita juga di rumah masing-masing. Nah, ini synchronous learning. Jadi kondisinya itu terikat oleh ruang atau terikat oleh waktu. Kemudian yang kedua tadi asynchronous learning. Ya, asynchronous learning juga sama. Di sini bisa terjadi dalam dua kondisi. Self-directed asynchronous learning ya, di mana gurunya di sini memberikan learning object materials. Jadi anak itu belajar tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh ruang. Jadi peserta didik bisa belajar kapan saja, bisa belajar di mana saja, bisa belajar apa saja secara self, secara mandiri. Yang di mana objek materialsnya tadi disediakan oleh guru. Bisa berupa blog, ini kalau contohnya di yang saya tampilkan ya, atau bisa kita menggunakan LMS, kita berikan video ya, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dalam kondisi kolaboratif asinkronus. Kalau kolaboratif di sini berarti terjadi secara kolaborasi ya, bisa bersama teman-temannya, bisa melalui chat, diskusi ya, kemudian penugasan. Oke, insya Allah semuanya sudah paham ya mengenai sinkronus dan asinkronus learning. Nanti akan berkaitan dengan apa yang kita gunakan. Berarti kita menggunakan yang mana nih? Sinkronus atau asinkronus? Next. Nah, kita masuk pada pembahasan hybrid learning dan juga Ustadz Ustadzah pasti sudah sering mendengar blended learning.
Di sini bisa dilihat hybrid learning yaitu pembelajaran yang dilaksanakan secara sinkron, yang diajarkan secara langsung ya live dan juga jarak jauh dengan cara bersamaan ya at the same time. Jadi secara live ya, secara langsung, kemudian secara jarak jauh tetapi waktunya bersamaan. Nah, ini hybrid learning. Kemudian untuk blended learning mengintegrasikan ya di sini integrasi antara teknologi digital, kemudian kita juga dibantu oleh tools ya, ada alat-alat yang kita gunakan, kemudian menggunakan teknik online. Nah, ini kita sudah laksanakan ya saat ini. Kita mempunyai LMS ya, kita bisa memberikan penugasan pada anak-anak, materi, dan kita juga menggunakan Google Meet. Nah, di sini ada integrasi, kita menggunakan digital teknologi, kemudian tools, dan teknik online. Next, Ustadz Ustadzah, karena kita sudah mengetahui bahwa sekolah kita akan menggunakan hybrid learning. Jadi tadi sudah terbayang ya, walaupun sedikit perbedaan ya, bahkan ada beberapa referensi yang saya baca juga agak sedikit bingung ya, kalau kita banyak referensi itu ada yang menyatakan sama hybrid learning sama blended learning itu. Akan tetapi dari yang saya sudah pahami dari beberapa referensi, tadi sudah saya jelaskan dimulai sinkronus dan asinkronus, kemudian bagaimana hybrid learning dan blended learning. Jadi tentunya hybrid learning itu terjadi secara sinkronus ya, jadi secara terikat oleh waktu dan ruang. Tetapi nanti pelaksanaannya kita sebagai guru berada di kelas berserta 50% anak. Kalau saya mungkin dari 18 peserta didik, maka ada 9 anak saya di kelas dan 9 peserta didik lagi di rumah, akan tetapi pembelajarannya secara bersamaan. Nah, lalu apa saja persiapan hybrid learning? Yang pertama di sini kita self-screening secara online. Jadi kita perlu mengetahui kondisi peserta didik kita. Dalam kondisi sehatkah? Dalam kondisi mungkin ada yang sedang sakit. Nah, kita melakukan screening ya. Kalau diperlukan mungkin sudah melaksanakan vaksin. Mungkin kalau di SD kelas 6 mungkin ya, ada yang sudah mungkin. Kemudian yang kedua, survei peserta didik terhadap akses teknologi. Nah, tadi kan kita masih melaksanakan hybrid ya, jadi ada yang di kelas, kemudian juga ada yang jarak jauh. Nah, yang kedua ini, survei yang dimaksud adalah ketika ada peserta didik kita yang susah, karena kan tadi kita sudah melakukan diagnostik nih, ternyata kita survei kan, kita survei mendapatkan anak yang kesulitan akses teknologi. Maka ini bisa anak tersebut menjadi salah satu yang diharuskan masuk ya di kelas secara konvensional, secara langsung. Kemudian yang ketiga, izin orang tua. Tadi juga sudah disampaikan pada ketentuan ya, harus mendapatkan izin dari orang tua. Kemudian yang keempat, penyelenggaraan pembelajaran. Nah, untuk panduan penyelenggaraan ini tentunya walaupun tadi sudah secara umum ada dari Kemendikbud, akan tetapi disamakan sesuai dengan kondisi unit pendidikan masing-masing ya. Misalkan kita di Lukman Hakim Sleman, berarti kita dikondisikan dengan lokasi kita, dengan keadaan sekolah kita. Yang dimana nanti setelah disesuaikan tentunya ada berupa panduan penyelenggaraan pembelajaran, atau biasa kita dengan sering ya, kita sering menanyakan SOP-nya mana, SOP-nya seperti apa. Nah, ini poin 4, ini penting dalam persiapan hybrid learning. Kemudian yang kelima, peralatan pendukung pembelajaran. Tentunya akan luar biasa sekali ya terkait peralatan yang akan kita gunakan. Kalau kemarin mungkin online kita butuh, mungkin ada ustadz-ustadzah yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan handphone ya. Nah, untuk hybrid ini nanti kita kondisinya di kelas dan juga ada yang jarak jauh. Terbayang nih ya, pasti terbayang, wah seperti apa nih. Mungkin kalau tadi sudah saya sampaikan di awal, semoga tidak ada yang bingung. Tapi mungkin sampai penjelasan di tengah-tengah ini masih ada yang bingung. Nah, nanti semoga terjawab di akhir ya. Akan saya tampilkan beberapa alat-alat juga terkait pendukung pembelajaran. Kemudian yang keenam, karena tadi di awal juga kita sudah melakukan diagnostik kognitif. Nah, kita persiapkan materi ajar ya. Karena dalam pandemi ini
kita juga tadi hanya 2 jam. Ustadz Ustadzah pasti tahu semuanya. Saya juga merasakan. Kita belajar dari pagi saja sampai siang, mungkin ada anak-anak yang belum tuntas ya, belum memahami materi, belum selesai ya ketuntasan belajarnya. Bagaimana ini nanti 2 jam? Nah, apakah materi ajarnya akan tuntas apa yang disampaikan? Nah, maka pada poin 6 ini kita ada kurikulum khusus. Mana yang urgent, kompetensi dasar yang perlu kita sampaikan ke anak-anak. Nah, ini ya ada 6 persiapan hybrid learning. Next. Ya. Nah, apakah peserta didik yang di kelas perlu? Oke. Sebelumnya ya, Ustadz dan Ustadzah sampai sini sudah terbayang ya semuanya mengenai konsep hybrid learning nanti, bahwa kita itu akan mengajar di kelas selama 2 jam dengan dihadiri oleh 50% peserta didik kita. Dan 50% peserta didik kita sisanya 50% lagi melaksanakan pembelajaran jarak jauh menggunakan Meet atau Zoom. Nah, di sini saya mau bertanya dulu, apakah peserta didik yang di kelas perlu melihat teman-temannya berada di Google Meet atau Zoom? Atau nanti saya tanya di akhir aja Ustazah, mohon maaf di next aja dulu. Nah, saya sebelum nanti, ini kan judulnya model ya. Judulnya model pembelajaran tatap muka terbatas. Nanti yang masih penasaran akan saya jelaskan di akhir insya Allah. Ini saya sampaikan dulu mengenai hybrid learning-nya. Perlengkapan yang dibutuhkan. Yang pertama Ustadz dan Ustadzah, kita memerlukan tentunya komputer. Ini terima kasih Ustadzah Sri ya sudah berpartisipasi, nanti saya baca. Yang pertama kita membutuhkan komputer atau kita bisa juga menggunakan minimal laptop yang memang betul-betul bisa berfungsi secara optimal ya. Kemudian perlengkapan yang kedua proyektor. Nah, atau karena kita sudah ada LED di kelasnya masing-masing bisa menggunakan LED. Kemudian kamera atau handycam. Nah, kalau tidak ada ya Ustadz dan Ustadzah bisa menggunakan dari beberapa yang kelas yang sudah saya ikuti ya, dari simulasi beberapa sekolah yang sudah dilaksanakan itu menggunakan webcam ya. Jadi nanti disambungkan dengan laptop kita atau komputer kita pakai webcam. Karena kalau pakai handphone sepertinya akan luar biasa sekali ya. Nanti selama setiap hari 2 jam kita pakai terus. Terbayang ya kondisi, walaupun mungkin sekarang kan HP itu sudah bagus semua ya, Ustadz Ustadzah semuanya sudah kamera cantik semuanya, akan jelas gitu, tapi akan berat Ustadz Ustadzah ketika kita menggunakan handphone. Maka di sini disarankan menggunakan kamera atau handycam atau juga bisa kita menggunakan webcam ya. Next, masih terkait perlengkapan. Nah, di sini kita memerlukan speaker. Karena kalau kita menggunakan laptop pasti suaranya sangat terbatas. Karena kita kan harus menyapa anak-anak yang di rumah, juga kita menyampaikan kepada anak-anak yang di kelas. Tentu anak-anak yang di sekolah, kondisi yang di sekolah harus mendengar apa yang disampaikan oleh teman-temannya di rumah. Lalu bagaimana kalau misalkan kita menggunakan laptop saja yang mungkin suaranya juga kecil seperti itu. Nah, maka kita perlu speaker. Ya, perlu speaker. Kemudian di sini yang kita perlukan adalah mic clip on wireless ya. Kan kalau misalkan kita nanti pakai laptop, kitanya berjalan jauh ya, kita juga akan kesulitan. Harus pulang pergi atau juga bahkan kalau akan kondisi sulit lah, akan kondisi sulit, maka untuk membantunya kita menggunakan mic clip on wireless. Jadi nanti clip on wireless-nya digunakan oleh gurunya sehingga nanti anak yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh di rumah bisa mendengar apa yang dijelaskan gurunya di kelas. Nah, yang terakhir di sini mikrofon 360 derajat. Nah, terakhir ini perlengkapan yang terakhir ini, tadi pertanyaan yang saya di awal itu ya. Saya tanya tadi apakah peserta didik yang di kelas perlu
melihat teman-temannya yang berada di Google Meet atau Zoom, ini bukan melihat ya, mendengar, mohon maaf. Apakah peserta didik yang di kelas perlu, kalau melihat ya, kalau melihat ini saya jelaskan, memang tentunya perlu ya Ustadz Ustadzah. Baik, saya 2 poin aja ya pertanyaan saya. Yang pertama melihat, kemudian nanti mendengar. Yang pertama, apakah peserta didik yang di kelas perlu melihat teman-temannya yang berada di Google Meet atau Zoom? Oke, boleh dijawab di room chat. Sudah ada, oh Ustazah Sri, sudah terbayang sedikit riuhnya menyiapkan benda-benda yang dibutuhkan. Oke, baik. Belum menjawab pertanyaan saya ya. Apakah peserta didik yang di kelas perlu melihat teman-temannya yang berada di Google Meet atau Zoom? Coba Ustadz Ustadzah boleh memberikan pendapatnya. Perlu enggak teman-temannya yang di kelas melihat teman-temannya yang di rumah? Iya, Ustazah Nasiroh perlu. Oke, Ustazah Laila, Ustazah Mutia ya, Ustazah Sri juga perlu. Oke, baik. Ustazah Septi perlu. Nah, betul Ustadz dan Ustazah. Adakah yang menjawab tidak perlu di sini? Ya. Tidak ada ya, setuju semua bahwa perlu ya. Perlu peserta didik yang di kelas melihat teman-temannya yang di rumah. Nah, betul Ustadz dan Ustazah. Karena kondisi anak-anak yang di rumah juga pasti rindu ya. Bahkan kondisi teman-temannya yang datang ke sekolah pun pasti motivasi terbesar mereka adalah untuk bertemu dengan teman-temannya ya. Sebelum mungkin ada yang motivasinya bertemu dengan ustadzahnya mungkin nomor 2 ya. Ada juga mungkin yang nomor 1. Tapi pasti motivasi mereka datang ke sekolah itu adalah untuk bertemu teman-temannya. Tetapi karena kondisi teman-temannya adalah dibagi 2, maka untuk menghadirkan rasa anak-anak tetap bisa bertemu dengan teman-temannya, maka anak-anak yang di kelas perlu melihat teman-temannya yang ada di rumah atau di ruang Google Meet atau Zoom. Maka tadi itu tadi pakai proyek ya, pakai project atau pakai LED yang ada di kelas kita sehingga untuk melihat teman-temannya yang ada di rumah. Nah, lalu Ustazah Faiza bisa di next. Tadi peralatan yang terakhir di situ ada mikrofon 360 derajat. Ustazah, tadi saat gurunya agar terdengar penjelasannya oleh anak-anak di rumah, tadi kan sudah ada solusinya. Kita menggunakan clip on, ya, clip on wireless. Lalu itu akan hanya fokus pada penjelasan Ustadz dan Ustadzahnya saja atau pada gurunya saja. Ini kan kita satu ruangan ya, akan menyapa bagaimana pendapat anak yang di kelas, bagaimana pendapat anak yang di rumah. Lalu saat nanti anak-anak yang di rumah mendengarkan pendapatnya teman-temannya yang di sekolah, bagaimana cara bisa mendengarkannya di Zoom, di Google Meet? Karena mikrofonnya hanya punya 1, mikrofonnya hanya dipakai oleh ustadzahnya saja, oleh ustadznya aja. Maka idealnya itu ada mikrofon 360 derajat ini namanya ya. Nanti boleh searching atau mungkin Ustadz Rohmat tahu. Jadi ini nanti 360 derajat ini bisa menyerap ya dari berbagai suara. Jadi ketika nanti ada temannya yang di kelas memberikan pendapatnya, nanti teman-teman yang di rumah juga bisa mendengar pendapat dari temannya yang di sekolah. Seperti itu. Nanti ada videonya ya. Insya Allah nanti ada videonya di akhir. Next, ini terkait perlengkapan yang dibutuhkan. Nah, kemudian Ustadz dan Ustadzah sebelumnya atau ini ya? Ya, teknologi hanyalah alat bantu ya. Teknologi hanyalah alat bantu. Next. Oke, berarti ada yang belum disampaikan Ustazah Faiza, walaupun saya ingat ya sebelumnya, baik. Karena tadi teknologi adalah alat bantu, tentunya akan terjadi mungkin trouble ya di saat di lapangan. Sebelumnya Ustazah Faiza. Maka apa yang perlu kita lakukan
sebagai guru di kelas nanti yang menggunakan teknologi tersebut, nah maka pastikan guru dapat mengoperasikan semua peralatan dengan baik termasuk mengatasi problem solving. Nah, tiba-tiba ini hujan nih, hujan. Wi-Fi-nya tidak masuk. Nah, bagaimana nanti ya kondisinya, kita menghadapinya seperti apa? Atau mungkin nanti jangan sampai ustadz-ustadzahnya tidak mencharger laptopnya, tidak terbawa, dan lain sebagainya. Nah, ini betul-betul disiapkan ya. Oke. Terakhir Ustadz dan Ustadzah, insya Allah sedikit lagi, nanti kita banyak diskusi di akhir ya, terkait, nah karena tadi teknologi adalah hanya alat bantu, maka kita juga perlu menyiapkan teaching method ya, metode pembelajaran yang akan kita gunakan. Banyak sekali ya, 1000 metode ya, bahkan lebih. Nah, tetapi di sini saya mencantumkan ada 7. Akan saya jelaskan satu persatu secara singkat karena insya Allah Ustadz dan Ustadzah semuanya sudah tahu. Di sini ada flip classroom, ada problem based learning, ada project based learning, ada discovery based learning, ada STEAM, ada gamification, ada computational thinking ya. Nah, maka ini beberapa berdasarkan riset ya yang bisa digunakan, yang lebih optimal digunakan saat hybrid learning. Metode pembelajaran yang kita gunakan adalah beberapa metode yang saya sebutkan ini. Next. Yang pertama flip classroom. Jadi flip classroom itu dibalik ya, yang awalnya kita pembelajarannya tradisional, anak-anak berangkat nih, anak-anak berangkat sebelum pandemi itu belajar di kelas. Di sini bisa dilihat di gambar yang tradisional, berangkat untuk mendapatkan penjelasan dari guru. Setelah selesai pembelajaran, kemudian anak-anak pulang membawa PR, membawa tugas yang dikerjakan di rumah. Nah, saat hybrid learning ini atau saat PTMT ini, karena kita terbatas, kita bisa menggunakan flip classroom, yaitu dibalik. Tadi tradisional, kemudian kita membaliknya menjadi anak-anak itu belajar dulu di rumah, walaupun mungkin anak-anak belum tuntas paham. Kita bisa tetap menggunakan, walaupun hybrid, tapi ada blendednya juga. Kita tetap menggunakan LMS, mungkin kita nanti upload ya, upload materi, kemudian nanti kita share anak-anak untuk kelompok 1 mungkin yang akan offline, untuk bisa memahami materi pembelajaran terlebih dahulu yang ada di course misalkan. Nanti setelah belajar sendiri, datang ke kelas itu untuk membahas, untuk melaksanakan aktivitas, membahas materi yang sudah anak-anak atau sudah peserta didik pelajari di rumah, dan juga bisa mengerjakan latihan-latihan soal ya, membahas latihan-latihan soal. Jadi dibalik seperti itu. Next. Problem based learning. Nah, Ustadz insya Allah semuanya sudah paham ya. Pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada masalah dunia nyata untuk memulai pembelajaran. Jadi berdasarkan suatu masalah ya. Next. Project based learning juga hampir sama ya, sehingga di sini nanti anak-anak berbasis proyek yang merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Next, discovery based learning. Proses pembelajaran yang ketika peserta didik tidak disajikan informasi secara langsung. Peserta didik dituntut untuk mengorganisasikan mengenai informasi tersebut secara mandiri. Nah, ini tadi dilaksanakan secara asinkronus yang self ya, jadi dilaksanakan mandiri. Ini bisa karena kita tadi terbatas itu tadi, kita bisa menggunakan discovery based learning. Jadi nanti belajar secara mandiri. Kemudian next, STEAM. Nah, ini sama ya, dengan hampir sama dengan konsep kita kurikulum 2013. Satu sudah tahu singkatannya dari STEAM ya. Oke, Science, Teknologi, Engineering, Art, and Matematik ya. Jadi nanti STEAM ini mendukung pengalaman belajar yang berarti dan pemecahan masalah, dan berpendapat bahwa sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika itu saling
terkait. Sama halnya dengan kita ya di pembelajaran tematik. Nanti bisa menggunakan model pendekatan STEAM ini. Jadi memilah KD mana yang akan kita gunakan, lalu bisa kita persingkat dengan tadi kita mengintegrasikan itu tadi, sains, teknologi, teknik, seni, mana nih yang masuk, mungkin ada antara sains sama matematika, bisa nih satu materi ini disatukan ya. Oke, next. Ada gamification. Ini juga sama ya, self sebetulnya terjadinya itu secara mandiri ya. Karena kalau di SMP tingkat menengah ya atau juga tingkat SMA tingkat atas itu bisa membawa laptop atau membawa perangkat ke sekolah. Maka untuk model gamification ini sebetulnya bisa dilaksanakan saat pembelajaran online. Jadi gurunya itu bisa silakan anak-anak dibuka laptopnya kan di awal pembelajaran. Lalu ustadz-ustadzahnya bisa memberikan mungkin word wall. Jadi gamification ini elemen utamanya permainan ya untuk menyampaikan tujuan pembelajaran tertentu. Jadi menggunakan game ustadz-ustadzah pembelajarannya. Kalau misalkan memungkinkan untuk membawa perangkat, bisa memberikan linknya untuk membuka game, baik itu yang di kelas maupun yang jarak jauh. Akan tetapi karena mungkin nanti kita masih sekolah dasar dan belum memungkinkan untuk anak-anak membawa perangkat ke sekolah, berarti masih bisa, gamification ini hanya bisa dilaksanakan saat anak-anak belajar mandiri saja. Next, yang terakhir ya, di sini ada computational thinking. Ini bagus juga dilaksanakan pada hybrid learning. Karena di sini konsepnya memiliki daya tarik yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat, memerlukan sedikit sumber daya manusia, waktu, maupun ruang penyimpanan fisik dan digital. Nah, tapi computational thinking ini tentunya tadi menggunakan teknologi. Ya, jadi bagusnya di hybrid learning nanti kalau misal mau menggunakan computational thinking ini ya menghadirkan perangkat di kelas seperti itu. Ya, sepertinya sudah selesai Ustazah Faiza, perubahan adalah peluang ya. Oke, kita terakhir melihat simulasi yang ada di sekolah lain. Ini yang saya tampilkan adalah video yang sangat sederhana ya, menggunakan alat-alat sederhana. Ada lagi kalau Ustadz-Ustadzah nanti bisa ya membuka YouTube, nanti buka saja simulasi hybrid learning. Banyak sekali yang mungkin sekolah-sekolah lain yang sudah memungkinkan peralatannya itu lengkap, itu banyak yang sudah menggunakan kamera yang bisa berputar seperti itu. Ada juga yang bahkan sudah menggunakan dua project ya. Jadi ada dua layar di kelas, yang satu untuk guru, yang satu untuk anak-anak seperti itu. Ini yang saya tunjukkan videonya sangat sederhana sekali, memungkinkan sedikit gambaran yang akan dilaksanakan oleh sekolah kita. Boleh ditayangkan Ustazah Faiza, ada 9 menit kita lihat dengan seksama ya. Kenapa Ustazah Faiza bisa nggak? Baik Ustadz dan Ustazah, karena ini sharing session ya. Boleh karena ini sharing. Kenapa Us? Itu dikirim ke aku filenya. Oh udah siap kok katanya. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 5? Masya Allah, Bu Astrid sekarang mau menyapa siswa yang di Zoom. Assalamualaikum anak-anak. Suara Bu Guru kedengeran? Alhamdulillah. Baik, Masya Allah anak-anak, Bu Astrid senang sekali hari ini bisa ketemu dengan kalian kembali. Hari ini kita akan mulai mempelajari materi baru di pelajaran IPA. Sudah siap belajar? Oke, takbir dulu ya, Allahu Akbar. Ya, baik anak-anak.
Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan Raka memimpin doa. Pay attention. I'm ready. Yang di Zoom berdoa ya. Have a pray before learning. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ya anak-anak, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kalian semua diberi banyak nikmat ya. Sehat semuanya ya anak-anak? Sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan juga pengikutnya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan mulai mempelajari materi baru, yaitu tentang adaptasi makhluk hidup. Silakan boleh disiapkan bukunya ya. Sudah kelihatan PowerPoint Bu Guru? Yang di Zoom sudah kelihatan PowerPoint Bu Guru? Alhamdulillah, jelas ya? Baik, alhamdulillah. Oke anak-anak, silakan kalian amati ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang adaptasi makhluk hidup ya. Nah, silakan kamu amati gambar yang Bu Guru tampilkan. Siapa yang mau memberi komentar? Apa yang bisa kamu amati dari gambar yang ada di depan? Ya, Atap silakan. Kaki elang itu ada cakarnya. Kaki elang ada cakarnya. Ya. Masya Allah, bagus. Ada lagi? Kaki bebek ada selaputnya. Kaki bebek ada selaput. Masya Allah, cerdas sekali. Kemudian kaki harimau ada kuku-kukunya. Kaki harimau punya kuku-kuku. Ya, Masya Allah. Jempol buat Altaf ya. Baik anak-anak, Masya Allah tadi Altaf sudah mengamati perbedaan kaki pada hewan. Sekarang bagaimana dengan tumbuhannya? Apa yang bisa kamu amati? Ada yang mau memberi pendapat? Silakan Sabrina. Kaktus hidup di bawah ya. Teratai hidup di perairan. Masya Allah, kaktus hidup di gurun, teratai hidup di perairan. Masya Allah, jempol buat Sabrina. Allahu Akbar. Ya baik anak-anak, dari makhluk hidup yang sudah kamu amati ini baru sebagian ya. Mereka ini mempunyai ciri khusus atau perbedaan yang akan digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungannya ya. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, sesudah kamu mempelajari materi tentang adaptasi, diharapkan kamu bisa menjelaskan apa tujuan makhluk hidup beradaptasi, kemudian apa saja jenis-jenis adaptasi pada makhluk hidup, dan apa saja contoh cara makhluk hidup beradaptasi ya. Ya anak-anak, sekarang kita ke pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan adaptasi? Siapa yang mau memberi pendapat? Ya, Keisha. Masya Allah, silakan Keisha. Adaptasi adalah kemampuan manusia untuk bertahan hidup di tempat yang berbeda. Bertahan hidup di tempat yang berbeda. Subhanallah, Masya Allah. Bagaimana teman-teman jawabannya Keisha? Setuju? Setuju? Bagus, oke. Ya, sekarang Bu Guru mau tanya ke siswa yang di Zoom nih.
apa yang dimaksud dengan adaptasi? Siapa yang mau berpendapat? Ya, Raisa, silakan. Adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri. Masya Allah, subhanallah. Bagaimana anak-anak pendapat kalian? Kemampuan untuk menyesuaikan diri, betul? Betul, subhanallah. Iya, tepat sekali ya jawaban teman-teman ya. Anak semuanya, waktunya sudah habis ya. Kalian sudah selesai mengerjakan tugas. Nah, dari pembelajaran hari ini, apa kesimpulan yang dapat kalian ambil? Saya, Bu. Ya, silakan Nayaka. Kesimpulannya adalah makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya. Masya Allah, makhluk hidup mempunyai kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya. Bagaimana teman-teman kesimpulannya Nayaka? Setuju? Setuju. Masya Allah, setuju ya, tepat sekali. Bagaimana teman-teman yang di kelas? Apa kesimpulan yang dapat kamu ambil? Ya, Yasmin, silakan. Adaptasi makhluk hidup ada 3, yaitu konservasi, fisiologi, dan pengetahuan. Subhanallah, adaptasi pada makhluk hidup ada 3, Ustazah Faiza, yaitu bisa di-stop? morfologi, Sudah mau penutupan ini. fisiologi, dan Ya, nah Ustazah sudah tergambar ya. Nanti pelaksanaannya seperti itu. Lalu tadi terkait sebentar. Ya, saat tadi ya kita hanya menggunakan satu mikrofon Ustazah, tetapi tidak ada mikrofon yang 360 derajat, tidak ada speaker. Lalu bagaimana ada terjadi interaksi? Karena yang maksimal akan mendengarkan dan juga menerima kan hanya antara anak-anak yang di rumah dan ustadzahnya. Nah, jadi idealnya perangkat itulah tadi yang saya sebutkan untuk mendukung pembelajaran hybrid learning ya. Jadi nanti secara bersama-sama terikat oleh waktu, namun tidak terikat oleh ruang, karena ada yang di sekolah satu ruangan secara face to face atau secara pembelajaran tradisional, dan ada juga yang di rumah melaksanakan pembelajaran jarak jauh di ruang meeting atau juga di ruang Zoom. Ya, oke. Sharing saya sudah selesai, Ustadz dan Ustadzah. Baik, ini terakhir ada sesi tanya jawab. Mungkin Ustazah Faiza saya kembalikan dulu. Dan mohon maaf tidak mengurangi rasa semangat untuk diskusi pada sharing session pada hari ini. Dan dan akun Zoom akan dibuat untuk agenda lain lagi ya. Jadi mungkin bisa kita cukupkan untuk sharing session pada hari ini. Baik, sebelum itu saya simpulkan dulu terkait materi yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Tia. Nah, mengapa kita PTM? Nah, PTM itu untuk memudahkan ortu, murid, dan guru. Dan ini juga sesuai dengan evaluasi PJJ. Ya. Kemudian itu PTM disesuaikan dengan SKB 4 Menteri. Kemudian terkait model-model yang tadi bisa kita gunakan adalah salah satunya yaitu ada Flip, ada PBL, ada Project Based Learning, ada Discovery Based Learning, ada STIP, kemudian gamification, kemudian computational thinking. Nah, dan yang terpenting adalah ini kan kita hybrid learning ya. Hybrid learning itu memadukan antara daring dan offline ya, offline, luring dan daring. Jadi diharapkan ustadz-ustadzah itu bisa benar-benar mempelajari teknologi, termasuk nanti mengoperasikannya, kemudian nanti bagaimana caranya jika ada masalah, itu juga harus dipelajari oleh ustadz-ustadzah. Kita persiapkan diri kita terlebih dahulu, seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz-Ustadzah yang sudah hadir pada forum pada siang hari ini. Mari kita tutup.
acara kita hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ustadz Ustadzah, saya selaku MC dan moderator, jika ada salah mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.